Ngobraks dimanapun berada, selamat datang di Ngobraks, ngobrol bareng Saharius. Baik teman-teman Ngobraks, sungguh tidak sabar ya, pada hari ini kita kembali di Ngobraks ini. Kita akan membahas tema tentang apakah Katolik menyembah Bunda Maria dan bagaimana menunjukkan kekatolikan di tengah keberagaman. Maka dari itu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa karena kita sudah kembali pada malam hari ini, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu yang sering terjadi kesalahpahaman tentang iman Katolik, khususnya penghormatan kepada Bunda Maria. Di sisi lain, sebagai orang Katolik yang hidup di tengah masyarakat, kita juga dipanggil untuk tetap teguh dan iman sekaligus membawa damai bagi semua. Maka dari itu, teman-teman Ngobraks, kita sudah kedatangan nih para narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya akan memberikan pengalaman-pengalaman, materi-materi yang sangat luar biasa. Tidak sabar kan? Ini dia para narasumber kita. Mari Romo, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Malam, Bapak. Malam, Pak. Wah, sangat spesial hari ini ya. Selamat malam. Malam, Ibu. Boleh duduk, Bapak Ibu, biar tidak mati kita. Oke, bagaimana Bapak Ibu tadi? Gereja kah tadi? Itu pasti gereja. Pastilah ya. Dari Pentakosta ya. Iya. Oke, teman-teman Ngobraks, ini dia wajah-wajah tampan, cantik dari para narasumber kita pada hari ini. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Agnes Claudia Situmorang. Saya sebagai host atau pemandu acara pada Ngobraks kita kali ini. Salve, perkenalkan saya Pastor Sone Prancinaga, Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Simalingkar B ini. Terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Ibtu Rudi Girsang, bertugas di Polda Sumatera Utara di bagian Sabara. Kebetulan saya umat Paroki Santo Fransiskus Xaverius Simalingkar B. Terima kasih. Halo, salam damai. Saya Freddy Situmorang, salah satu umat di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Simalingkar B, dan saya pengurus salah satu serikat tolong-menolong di Simalingkar B ini, dan salah satu pengurus juga di kumpulan suatu marga Situmorang di Simalingkar B. Terima kasih. Salve, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marta Pasaribu. Saya sebagai perwakilan dari Orang Muda Katolik. Salve, selamat malam. Saya Ibu Klia. Saya sebagai guru agama Katolik di SMP Negeri 21 Medan, Simalingkar B. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa para narasumber kita, berbagai profesi, mulai dari OMK, guru agama, pengurus STM, bahkan dari pengurus marga seperti itu ya Pak ya. Lalu dari kepolisian seperti itu. Sudah nampak ya teman-teman Ngobrol sekalian. Saya pastinya dari Oh ini yang paling spesial. Romo ini seorang imam yang tentunya berkarya di paroki kita Simalingkar B. Oke teman-teman Ngobraks, diingatkan tentu dengan tema kita yang sangat mendalam. Pasti teman-teman Ngobraks punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika teman-teman Ngobraks ingin bertanya, boleh. Entah itu ditujukan kepada Romo, Pak Girsang, Pak Freddy, Kak Marta sebagai OMK, dan Ibu Keliat sebagai guru agama, boleh. Siapapun berhak bertanya untuk meluruskan suatu perbedaan pemikiran seperti itu ya Romo ya. Baik teman-teman Ngobraks, nah tidak sabar nih kita mau jawaban dari Romo, kira-kira apa kira-kira yang disampaikan oleh Romo itu seperti itu. Oke Romo, sudah siap Romo? Siap. Selalu siap. Oke Romo, bagaimana gereja Katolik menjelaskan bahwa Katolik itu menyembah Maria seperti itu? Boleh dong dijelaskan kepada teman-teman Ngobraks kita. Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam juga sahabat Ngobraks dimanapun kita berada. Sebagaimana tadi pengantar dari host, bahwa sering terjadi kekeliruan, bahwa orang sering berpikir bahwa orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Maka ini kan pertanyaan besar, apakah orang Katolik menyembah Bunda Maria? Jawabannya jelas, tidak.
Jadi sebenarnya umat Katolik itu sama sekali tidak menyembah Bunda Maria, tetapi menghormati, begitu. Dalam gereja kita kan ada tingkatan-tingkatannya, ada menyembah, ada penghormatan. Nah, menyembah itu disebut lateria. Nah, ini kan penyembahan, dan penyembahan ini biasanya hanya disampaikan atau diperuntukkan untuk Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hanya ini yang bisa disembah. Sementara yang lain dari ini tidak bisa disembah, tapi bisa dihormati. Nah, ada penghormatan ini pun ada tingkatannya. Ada dulia, ada hiperdulia, gitu ya. Nah, dulia ini kan, inilah Santo Santa. Kita menghormati, karena apa? Teladan hidup mereka. Bagaimana mereka menunjukkan teladan hidup mereka. Tetapi selain Santo Santa ada lagi hiperdulia. Nah, itu penghormatan yang lebih istimewa. Inilah diperuntukkan khusus kepada Bunda Maria. Kenapa? Yang pertama karena Bunda Maria ini dipilih Tuhan menjadi ibu dari Yesus dalam artian itu. Dan dia seorang yang taat. Dan dia punya teladan hidup yang sungguh-sungguh bisa diteladani. Maka dari sini kita melihat bahwa gereja atau orang Katolik sama sekali tidak ada menyembah Bunda Maria, tetapi hanya penghormatan yang lebih karena jasa-jasanya tadi. Maka tidak ada dikatakan kita menyembah, tetapi menghormati. Karena dalam hidup sehari-hari pun kan wajar kita menghormati. Orang tua pun kita hormati, orang tua kita sendiri pun kita hormati, tetapi bukan menyembah. Nah, itu kira-kira Agnes. Sekali lagi, kita tidak pernah menyembah Bunda Maria, tetapi kita menghormati dia, menghormati secara istimewa, secara lebih karena jasa-jasanya, begitu. Berarti Romo, kita sebagai manusia itu tetap fokus utamanya itu kepada Tuhan ya Romo ya? Jelas, fokus utamanya kepada Yesus. Mungkin Bapak Ibu pernah baca dalam kitab suci ya, mujizat Tuhan Yesus yang pertama apa itu? Perkawinan di Kana. Iya, perkawinan di Kana mengubah air menjadi anggur. Nah, waktu kehabisan anggur yang tuan pesta, ya tuan pesta itu apalah ya? Tuan rumah. Kalau orang Batak Raja Parkobas lah itu ya. Dia datang kepada siapa? Kepada Bunda Maria. Nah, tetapi Bunda Maria ketika orang itu datang, Bunda Maria merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Tidak kepada dia. Nah, jadi Bunda Maria memfokuskan bukan ke saya, tapi ke Yesus. Tanya dia, apakah dia akan melakukan itu. Artinya, ada istilahnya kan, per Maria ad Yesum. Nah, dari Bunda Maria menuju kepada Yesus. Artinya kita jangan kehilangan fokus kita tetap Yesus, fokus kita tetap Tuhan, tetapi Bunda Maria itu hanya menghantar kita bersama dengan kita kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman Ngobraks ya. Ini tentunya sebagai dasar pemahaman kita. Karena tentunya di gereja kita ada patung Bunda Maria. Orang-orang kira salah sangka, wah Maria kok disembah. Padahal itu sebagai bentuk penghormatan kita sebagai umat Katolik seperti itu ya teman-teman Ngobraks ya. Jadi fokus utama kita tetap pada Yesus Kristus. Tapi Bunda Maria sendiri itu adalah karena Bunda sendiri juga ibunya Yesus. Jadi kita juga harus menghormati. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua, baik ke orang tua seperti itu. Jadi teman-teman Ngobraks, jangan ada yang salah paham tentunya ya Romo ya. Ini tentunya dasar yang sangat luar biasa seperti itu. Baik. Halo Ibu Cantik. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Agnes cantik. Oke Ibu, sangat luar biasa hari ini guru agama. Iya, langsung kita datangkan guru agama. Iya Romo, tadi langsung Ibu ini menjawab perkawinan di Kana. Salah jawaban Karena- bahaya ini. Saya guru ya. Saya dengan Romo sepemikiran mau Iya. menjelaskan tentang perkawinan di Kana juga. Wah, iya. Bisa dilengkapi nanti, Bu. Apalagi guru agama mungkin lebih Iya. mendalami Lebih seperti mendalam. itu ya Romo ya. Kita kalah dari mana? Seperti itu Bu, mungkin Ibu tidak bisa salah bicara karena mungkin siswa-siswi Ibu bisa menonton di rumah ya Bu ya. Oke Ibu, sebagai guru agama tentunya, apakah pertanyaan ini sering ditanyakan siswa-siswi di sekolah? Pengalaman Ibu bagaimana? Boleh dong ceritakan? Iya.
sangat sering sekali. Terkadang anak-anak itu bertanya, Ibu, kenapa ya dalam gereja Katolik itu kok banyak patung, kan begitu. Saya menjelaskannya begini, patung itu hanya sebagai alat. Contoh, saya menyuruh kalian misalnya, catat ini nak, kalau tidak ada buku tulis dengan pulpen, bagaimana kalian mengerjakan? Jadi butuh sarana kan, supaya kita fokus. Saya sering menceritakan tentang pengalaman saya tentang doa novena. Doa novena 3 Salm Maria. Ya, bukti nyata ya Romo, kebetulan putri saya itu hasil dari doa novena 3 Salm Maria. Jadi saya ceritakan kepada anak-anak bagaimana supaya kita bisa fokus, supaya bisa kita konsentrasi, maka harus ada alat seperti patung Bunda Maria, kan begitu. Kenapa? Dengan kita hadirkanlah patung Bunda Maria, kita bisa melihat bagaimana wajah lembut Bunda Maria, bagaimana ketaatan Bunda Maria mengikuti jalan karya penyelamatan putranya Yesus, mulai dari dia mengandung sampai di depan mata Bunda Maria sendiri Yesus itu dicambuk, dimahkotai duri, sampai wafat di kayu salib. Itu ada di hadapan Bunda Maria, dan Bunda Maria seperti dibilang Romo San Efran tadi, begitu taat, tidak ada mengeluh, tidak ada membantah, tidak ada melawan. Dia taat betul dengan tugasnya. Iya, rendah hati, semuanya seperti itu. Jadi saya sering ceritakan pengalaman itu kepada anak-anak. Jadi kalau kalian ingin berdoa supaya lebih konsentrasi, boleh juga dengan bantuan-bantuan benda rohani ya, seperti patung Bunda Maria. Bahkan kalau kami misalnya ada kegiatan Paskah, siswa-siswi Katolik di sekolah itu, saya membuat perlombaan. Nanti hadiahnya ya saya buat dari benda-benda rohani itu, dan orang tua itu senang. Terima kasih Ibu, kebetulan patung Bunda Maria kami belum ada, begitu. Jadi itulah pengalaman saya, dan saya sering mengajari anak-anak ini tentang berdoa novena. Bahkan mereka bilang, Bu, ajarilah kami bagaimana caranya, seperti itu. Mungkin Anies mau diajari. Karena anak SMP ngajarin juga ya. SMP kayaknya rawan ya itu. lagi rawan. Iya, lebih mencari jati diri gitu. Iya. Betul sekali. Berarti antusias dari siswa-siswi di sekolah Ibu betul-betul sangat luar biasa dari cerita Ibu. Betul-betul ingin tahu sedalam-dalamnya tentang iman seperti itu, khususnya di bahkan Katolik. mereka sendiri sering bertanya mengenai apa sih Allah Tritunggal itu, begitu. Ya tepat, salah saya itu menjelaskan itu dengan cara pemahaman seperti bahasa anak SMP lah, supaya jangan salah paham, begitu. Dan sama seperti jawaban Romo tadi, bahwa kita itu tetap menghormati. Iya. Tadi kan ada perkawinan di Kana. Betul. Jadi saya mengajarkan mereka doa novena 3 Salm Maria seperti ini. Saya ajak dulu anak-anak untuk membaca perkawinan di Kana itu, baru saya jelaskan, saya kalau berdoa novena seperti ini nak, gitu, kepada anak-anak kan. Yang punya pesta kehabisan anggur. Maria ini, Bunda Maria ini peka, tanggap bahwa yang punya pesta ini kekurangan, jangan sampai malu, kan begitu. Akhirnya Bunda Maria datang kepada Yesus. Dia mengatakan, mereka yang punya pesta kekurangan anggur. Namanya Yesus ini kan rendah hati, tidak mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengatakan kepada Bunda, apa yang kau kendaki dari aku Ibu, saatku belum tiba. Itu yang saya ingatkan, Romo. Jadi, tapi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, akhirnya Yesus mengatakan kepada pelayan yang punya pesta, mereka kehabisan anggur, sediakanlah di situ tempayan, diisi air. Kemudian ya Yesus kan selalu berhubungan dengan Bapaknya. Betul. Disitulah mukjizat itu terjadi. Sama seperti doa novena itu, kita bukan berdoa kepada Bunda Maria, kita minta tolong Bunda sampaikanlah permohonan. Sampai sekarang ini pun saya berdoa seperti itu, Bunda tolong sampaikan permohonanku ini kepada putramu Yesus, seperti itu. Jadi kita tetap berdoa kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Wah, sangat luar biasa ya. Ibu guru agama kita ini betul-betul memberikan pemahaman yang sangat luar biasa kepada siswa-siswinya. Apalagi seperti yang dikatakan Pak Girsa, SMP itu masih Labil seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin nanti bisa dibawa ke teman dua ini juga siswanya ya. Ini ada ini Bu. Betul sekali Bu. Mungkin kedepannya Enggak, ini kita Bunda Maria di sini. iya bisa dibawa bersama-sama seperti itu. Iya. Doa ya Romo ya. Mungkin juga Romo bisa jadi pemateri ke depannya seperti itu.
Oke Ibu, terima kasih ya Ibu atas pengalaman sangat luar biasa. Ibu sebagai guru agama yang betul-betul mengajarkan siswa-siswi itu tentang iman kekatolikan seperti itu. Oke, selanjutnya siap Kak Tah? Oh, siap. Siap. Oke Kak Tah, kita tahu sekarang ini media sosial itu ada namanya netizen yang sangat mengkritik-kritik. Contoh, kok patung disembah seperti itu mungkin, atau kayak kok Bunda Maria disembah atau bagaimana, kan kita tahu nih, apalagi Gen Z nih kita kan Kak, kritik-kritikan itu sudah jadi makanan sehari-hari di media sosial. Kakak sebagai perwakilan dari OMK, bagaimana pendapat Kakak tentang anak muda yang menghadapi tuduhan atau komentar negatif tentang Maria di media sosial? Bagaimana sih tanggapan Kakak? Boleh di-share. Banyak sekali ya kita lihat konten-konten, bahkan hingga perdebatan di sosial media, baik itu di Instagram, di TikTok, bahkan komentar di YouTube tentang Bunda Maria. Bahkan banyak sekali yang berkomentar padahal dia tidak mengerti ataupun memahami tentang ajaran Katolik itu sendiri. Sebagai kaum muda, caranya yang paling penting itu menanggapinya jangan berkomentar negatif gitu. Kita harus berkomentar itu dengan kasih dan pengetahuan yang kita dapat ya di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Katolik. Jadi yang pertama juga jangan terbawa emosi, karena jika kita larut dalam emosi itu akan mengakibatkan iman kita terlihat buruk kepada khalayak ramai ya, di sosial media tepatnya. Seperti itu sih. Berarti maksud Kakak itu kita tidak boleh kalau dibilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri seperti itu. Jadi kita harus membalasnya dengan penuh kasih. Kita juga tidak boleh ikut emosi. Jadi kita sebagai orang muda mungkin bisa menjelaskan, tetapi tidak ikut-ikutan untuk marah seperti itu ya. Membalasnya dengan kasih. Membalasnya dengan kasih intinya. Dan artinya itu. memang bijaksana ya, Iya, bijaksana kita menanggapinya, tidak langsung gampang emosi. Tidak perlu emosi gitu. Kalau pengalaman Kakak, pernah nggak Kakak menjawab komentar-komentar yang seperti itu? Apakah Kakak pernah agak-agak tersulut emosi atau bagaimana sih Kak pengalaman Kakak? Jujur sih nggak pernah balas ya, karena kan takut juga salah kaprah gitu kan, dan nanti jadi serangan balik gitu, bumerang bagi kita. Jadi ya sebenarnya emosi, cuman ya ditahan lah gitu. Betul, sangat luar biasa orang muda Katolik kita ya. Dulu lah menahan. Oke, sangat luar biasa ya Kak Ta. Sangat luar biasa OMK kita kali ini memberikan pemahaman yang sangat luar biasa bagaimana kita menjawab di media sosial itu. Oke, selanjutnya kita ke narasumber Pak Girsang. Siap. Oh, siap. Harus siap. Oke Pak, nama dari profesinya. Iya. Sebenarnya bajunya yang bikin ini. Kalau kita nggak pakai baju ini ya biasa-biasa itu. Iya. Karena pakai pakaian dinas, jadi sepertinya agak tegang gitu. Padahal hatinya lembut loh. Hello Kitty ya Pak ya. Iya. Oke Bapak, bagaimana sih menunjukkan identitas Katolik di tengah keberagaman? Tentunya kita kan banyak agama kan Pak. Bapak Girsang kan sebagai anggota kepolisian, Iya. bagaimana pengalaman Bapak seperti itu? Tuh, baik. Terima kasih Romo, malam hari ini sudah diundang untuk berbagi cerita di Ngobraks dengan narasumber yang cukup handal saya lihat ini. Jadi sebenarnya seluruh agama baik. Ya. Jadi yang penting kita melaksanakan apa yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh agama masing-masing. Jadi kita sebagai penganut agama Kristen Katolik, sesuai yang dengan yang kita pelajari itu ya yang kita laksanakan. Jadi saya sebagai polisi Republik Indonesia juga harus di pendidikan juga diajari untuk tetap ini memberikan contoh tauladan yang baik kepada masyarakat. Jadi antara agama dan pekerjaan saya rasa sinkron. Ya, jadi kalaupun kita berpakaian dinas berbuat yang tidak baik, saya rasa kurang cocok. Jadi dengan kita berpakaian dinas berbuat baik juga tidak menjelekkan agama kita sendiri. Karena kalau kita berpakaian dinas, orang kan melihat itu agama apa kan? Agama tersangkut jadinya kan. Jadi dengan adanya pakaian dinas ini membuat agama kita apapun agamanya jadi lebih
lebih apa mau? Sepertinya lebih dihargai, lebih menghargai diri sendiri. Jadi kita jagalah marwahnya. Marwah pekerjaan kita. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih, saya menunjukkan dengan tingkah laku yang baik. Teladan hidup Pak Ya, jadi Sebagai role model ya Pak di tengah-tengah keberagaman. waktu Romo juga sebenarnya. Apa yang disampaikan Romo, ya kita laksanakan di pekerjaan kita. Misalnya membantu orang yang kesulitan, memberikan jalan keluar, ataupun nasihat yang memerlukan. Kalau saya pikir-pikir sih semua pekerjaan itu bagus, cuman mungkin pribadi orang ya, pribadi masing-masing yang kurang bagus. Kebetulan ada juga polisi yang jelek, pribadinya jelek, jadi ikut seluruh polisi jadi jelek. Oh betul sekali. Iya kan? Padahal nggak semua polisi jelek, nggak semuanya tentara jelek, nggak semua pribadi masing-masing yang membuat dia jelek. Profesi apapun Profesi apapun ada yang kurang bagus pribadinya, Romo ya. Betul. Jadi bukan instansinya kan, Iya, bukan orangnya, tapi pribadinya. Jadi kita robahlah pribadi kita, apapun profesinya, pribadinya lah yang mengangkat profesi tersebut. Saya rasa itu Betul ya Pak. intinya. Agak takut-takut aku. Nggak ada tilang. Aduh. Iya. Oke Pak, sangat luar biasa ya. Apalagi Bapak juga bekerja sebagai instansi kepolisian. Betul. Tentunya dari berbagai agama. Bapak menunjukkan bahwasanya saya Katolik yang betul-betul Katolik, menunjukkan sikap saya. Saya ingin menjadi role model. Saya ingin menunjukkan inilah pengajaran Katolik kami. Iya, Kami tidak betul. seperti ini. Yang kami lakukan seperti ini. Seperti itu ya Pak Iya. ya. Jadi Kita langsung berhubungan dengan masyarakat. iya betul sekali Pak. Jadi kalau kita baik, orang akan lihat ada beda lah kita harus. Katolik itu harus beda, Betul. ya. Kadang kita bikin tanda salib pada saat jam 12 kan kita nggak bisa Angelus kan Salam Maria penuh rahmat, nggak mungkin kan kalau umpamanya lagi Lagi tugas lah atau lagi mengatur lalu lintas pas jam 12 biasanya Macet orang semua itu ya. Nanti kalau sempat kita Salam Maria macet nggak bisa nanti Betul, ini. Pak. Berarti tergantung persimpangan. situasi kondisi Iya. dan juga pekerjaan yang menuntut seperti itu. Pak. Paling kita hanya bikin tanda salib kan menandakan kita ingat bahwasanya jam-jam tertentu untuk umat Katolik. Saya rasa seperti itu. Sangat luar biasa ya Pak Girsang, di tengah-tengah Bapak juga bekerja, tapi Bapak tetap mengikuti ajaran-ajaran Katolik seperti Iya. itu ya Pak. Walaupun tadi yang kita ucapkan tidak mungkin pada saat mengendarai mobil saat penting Bapak Angelus sempat-sempatnya Iya. seperti itu. Mungkin melihat situasi dan kondisi betul. seperti itu ya Pak. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman Bapak itu di tengah masyarakat, dalam artian di tengah-tengah bersama teman-teman Bapak yang berbeda agama, apakah toleransinya kuat atau bagaimana, boleh dong di-sharing Pak? Oh, kalau seperti itu, kalau kami di kepolisian memang ada dibuat untuk khusus ibadah hari Kamis, ya. Jadi setiap agama melaksanakan namanya ibadah masing-masing. Jadi yang Kristen ke gereja, yang Muslim ke masjid, diwajibkan. Bagi yang tidak melaksanakan kegiatan. Bina mental itu namanya Pak Ya, bin rohtal, pembinaan Ya. rohani dan mental. Jadi dia bukan agamanya Protestan, Katolik, sama semua dia okumene. Oh, Ya, iya. yang Kristen dibikin okumene, disatukan di satu gereja. Di Polda ada gereja juga ada masjid. Jadi begitu habis apel pagi langsung tempat ibadah masing-masing. Sangat luar biasa ya. Saya baru tahu ini Pak, ternyata Iya. orang Bapak setiap Kamis itu ada Melaksanakan, mengadakan iya. Ibadah dan ibadah dipanggil masing-masing. pendeta ataupun Pemuka pemuka agama lah. Mungkin Karena saya pengalaman juga beberapa kali. Udah pernah Romo dipanggil ya? Polda sini enggak? Oh, Polda sini. Aceh. Nanti kita panggil Pak. Kalian ya. Iya. Oke. Sungguh sangat luar biasa dukungan dari instansi kepolisian Iya. juga. Pimpinan kita juga merekomendasi lah untuk iman supaya adalah rasa keimanan untuk anggota-anggota masing-masing. Jadi jangan hanya kerja dulu gitu ya. Betul. Jangan hanya stres nanti kan. Jadi harus diisi juga imannya supaya menghadapi masyarakat itu lebih tabah, lebih ada shocknya lah. Tidak hanya menunjukkan ketegangan, saya rasa. Tidak jauh berbeda
yang kita hadapi ya kan Pak? Iya, sama. Iya betul, apalagi di instansi pendidikan juga kan Bu. Mungkin saya berpikir kalau misalnya apalagi di negeri kan sangat beraneka ragam seperti itu. Ada juga kami kegiatan setiap hari Jumat 2 minggu sekali itu kami cuma religi. Anak yang beragama Muslim mereka ke musola, kami di lapangan gabung gitu. Jadi membawakan ibadah itu kami guru agama, terkadang kami panggil pendeta, terkadang kami panggil pastor, mereka panggil ustadz begitu. Kalau Bapak tadi hari Kamis, Ibu hari Jumat, kita hari Minggu. Kalau saya tiap hari. Ini seharian. Oke, sangat luar biasa dukungan dari kepolisian, dari sekolah, walaupun kita beragam-ragam agamanya, tapi betul-betul menunjukkan toleransi yang sangat kuat ya Romo ya. Oke, terima kasih kepada Pak Girsang sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa di kepolisian. Oke Pak, selanjutnya Nomor urut. Siap. Bapak ini sangat luar biasa, pengurus STM, marga, pengurus gereja juga Pak? Pengurus gereja juga. Semua Bapak pegang. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih bisa terkendali Pak? Iya, masih sehat. Masih sehat Puji ya. Tuhan, kita sehat. Iya betul sekali. Oke Bapak, Bapak sebagai pengurus STM, bagaimana pengalaman hidup berdampingan itu di lingkungan masyarakat seperti itu Pak? Baik, kebetulan di STM itu kan beraneka ragam agama. Betul, ya. Dan memang agama Katolik itu tidak sampai 30%. STM itu maksudnya sekolah tinggi. Bukan. Bukan sekolah tinggi. Bukan kejuruan. Serikat Tolong Menolong. Umumnya kan kalau di orang Batak itu STM namanya. Baru ada lagi kumpulan marga. Itu kan umum. Iya. Di mana-mana kumpulan marga, Serikat Tolong Menolong, agama Katolik itu tidak sampai 30%. Minoritas ya. Nah, di mana-mana. Dan memang itu sudah di mana-mana kita jumpai jarang Katolik. Lalu agama apa yang umumnya memang Protestan, dan Protestan ini katakanlah 50% ini HKBP, masuklah ke gereja-gereja yang lain. Kadang-kadang saya berpikir kenapa orang bisa percaya sama saya menjadi pengurus, dan kebetulan saya sekretarisnya, motornya. Nah, di dua organisasi ini saya motornya. Pertanyaan bagi saya, kenapa orang itu mau? Kan biasanya Katolik ini kan agak orangnya keras dan disiplin, Betul sekali. harus jelas. Tapi kalau saya mau kerja di sana, satu kata, kasih. Apapun ceritanya, kasih. Tidak ada solusi tanpa kasih. Jadi dalam organisasi itu biasalah umum kan. Kita nanti begini ya, datang yang lain. Kenapa harus seperti itu? Yang lain enggak. Langsung saya putuskan, ngapain kita ribut? Nggak perlu diributkan. Kitanya hari ini, kitanya besok. Kalau udah sejen itu yang ngomong, udah aman lah itu. Artinya mereka langsung, ini orangnya ini jelas. Iya. Karena kita pun ngomong tidak pernah ngawur kan? Betul. Kalau B. Jadi tidak perlu kita ribut. Kita buatlah kata kasih. Dan itu selalu yang saya bawa. Lalu kenapa bisa kasih? Karena selalu saya berpikir Bunda Maria itu pedoman hidup saya. Nah, saya membayangkan bahwasanya Bunda Maria itu ada dalam diri saya, maka saya bisa bekerja. Dan selalu itu saya bawakan. Karena tanpa Yesus, tanpa Bunda Maria, mungkin saya tidak bisa melakukan itu. Di kalangan saya orang Katolik minoritas, dan orang-orang Protestan yang lain kan agak keras. Tapi kalau saya udah berbicara, mereka bisa menerima. Apakah karena kuatnya suara saya? Nggak mungkin. Kalau karena kehebatan saya, apa yang bisa saya dapat? Rupanya saya tidak tahu apa-apa kan. Tapi saya berpikir, saya punya prinsip, saya berbicara ini bukan saya hanya badannya saja, tapi Roh Kudus. Itu intinya, penjualan Roh Kudus. Hari ini lah itu Pentakosta. Dan selalu Bunda Maria itu yang saya bawakan dalam hidup saya. Jadi kalau mengambil satu keputusan pun, saya biarkan mereka memberikan tanggapannya. Kalau sudah mulai agak-agak goyang, kita ambil jalan tengah. Karena kita ribut pun
nggak mungkin besok kita nggak datang lagi. Itu namanya win-win solution. Iya. Solution. Cari jalan keluar Karena kan terbaik. kita hari ini, kita besok. Kalau kita berantem sesama satu marga, Iya, betul. satu kumpulan, Iya. Selesai masalah, berarti ya. bubar kan? Iya. Nah, makanya secara umum kalau saya udah berbicara, ya puji Tuhan Wah. agak lumayan tenang. Tenang ya. Kalau di kepolisian namanya restorasi justice. Oh, restorasi justice. Ya, mengambil jalan keluar. Oh. Jalan keluar. Iya. Betul. Berarti secara nggak langsung Bapak juga sebagai penengah-tengah ini Penengah, sebenarnya. ya. Penengah, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, kalau bisa meluruskan. Meluruskan. Seperti itu. Pokoknya jalan damai kita ambil. Nah, tidak pernah kita berpihak ke kiri dan ke kanan. Meluruskan. Lebih cepat damai kan lebih cepat snacknya nanti di situ ya. Pasti kan? Dan memang setelah saya pengurus di situ, mereka agak bingung. Waktunya mulai. Udah lama pengurus Pak Ketua. Di Setumorang saya sudah 8 tahun. Wih, Nah, berarti memang sudah kualitasnya sudah Kualitas terjamin. sudah ini. terjamin, Iya. pasti. di pengurus sosial ini STM. sudah 6 tahun. Di pengurus gereja Pak. Pengurus gereja mulai tahun 2022. Berarti ya, saya langsung terjun. Sebelumnya ya pengurus lingkungan. Berarti itu jati diri Bapak, branding diri Bapak, value diri Bapak itu betul-betul sudah dilihat dari masyarakat. Oh, Bapak sudah cocok nih jadi pengurus. Karena kan yang umat ini melihat apa yang kita bicarakan sesuai nggak dengan kita lakukan. Iya. Betul sekali. Salah satu saya rasa itu, kalau kita berbicara A, B, C, sementara yang kita kerjakan X, Iya. orang tidak akan percaya. Hanya ngomong doang. Nggak bisa jadi panutan kan seperti itu. Tapi saya lihat Pak Ketua, apa yang dia bicarakan itu juga yang dilakukan. Betul. Berarti ada panutan daripada teman-temannya. Saya rasa itu ya. Ya umumnya seperti itu. Karena biasanya kami Katolik itu kan kalau udah ada doa, nggak terlalu banyak kita berbicara. Iya. Hari ini kita duduk, datang, apa yang bisa dibahas, dibahas. Kalau tidak, nggak usah. Tapi kalau udah yang lain, entah apa yang dibahas. Dan memang mereka nggak salut. Kalau kita udah mulai, kita langsung diam. Orang itu, ya mohon maaf, bisa ngobrol kanan kiri. Padahal sudah pada saat khotbah. Ya ngapain kita datang kalau kita ngobrol? Padahal ya renungan itu kan udah hebat itu 15 menit. Iya. Sama kita kan kalau di lingkungan udah hebat itu 10 menit. Kalau di yang lain 10, 15, 20. Kita hanya mendengar saja. Tapi kita diam aja. Kalau saya Begitu. Romo lagi homili di depan itu saya curi ilmunya. Iya. Iya, harus ditangkap itu kalau pencuri. Ada dari situ. Kesempatan saya untuk menambah ilmu. Memang begitulah dari dalam kegiatan sosial itu kata kuncinya bagi saya cuma satu, kasih. Tidak ada yang lain. Begitu kakak. Kasih. Oke, sangat luar biasa pengalaman dari Pak Freddy. Tentunya Pak Freddy puji Tuhan yang masih sehat sampai saat ini. Amin. Sudah memegang STM, memegang kendali marga, memegang kendali pengurus gereja. Tetapi Bapak tetap sehat walafiat, Amin. tetap bisa berkecimpung khususnya di Ngobraks ini. Bapak bisa ngasih waktu seperti itu. Terima kasih kepada Bapak atas pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, kita kembali kepada Romo. Oh, iya. Oke, Romo sudah siap-siap. sudah nonton sepertinya. Baik Romo, menurut Romo, apakah menjadi Katolik berarti harus eksklusif seperti itu? Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga sahabat Ngobraks yang ada di rumah. Tentu kita berangkat dari nama Katolik itu sendiri kan. Katolik kan artinya umum. Umum itu universal. Universal itu berarti inklusif. Jadi kita bukan eksklusif, menutup diri hanya untuk kelompok sendiri, tidak. Kita sebenarnya gereja yang paling umum. Gereja yang segala suku bangsa ada di situ. Iya betul. Latar belakang ada di situ. Warna kulit ada di situ. Dan bentuk fisik pun ada di situ. Di seluruh dunia di mana ada gereja Katolik, dia menerima semuanya. Tidak hanya tertutup hanya suku ini, kelompok ini, dan lain sebagainya. Nah, maka artinya kita sebagai seorang Katolik, kita wajib inklusif, merangkul semuanya, tidak eksklusif, menutup diri. Karena kalau kita menutup diri, kita mengingkari diri. Karena kita Katolik yang artinya adalah umum.
yang artinya universal, yang artinya inklusif. Maka seperti pengalaman bapak-bapak tadi, yang sungguh-sungguh inklusif ya, di tempat masing-masing, tidak menutup diri, tapi menunjukkan jati diri dan tidak kehilangan diri. Nah ini dia, berbaur kita dengan umat lain. Kita boleh sana sini, tapi prinsipnya kita jelas. Kita menunjukkan jati diri kita tidak hilang dan tidak tergerus lah begitu dari kekatolikan itu. Jadi intinya kita inklusif dan bukan eksklusif. Begitu. Oke, terima kasih Romo. Ini tentu sangat luar biasa juga karena kita betul-betul tidak menutup diri kan Romo. Kita itu betul-betul berbaur, terbukti dengan pengalaman dari Pak Girsa, pengalaman dari Pak Freddy juga sebagai pengurus, pengalaman Ibu sebagai guru agama. Tentunya guru-guru kan juga banyak yang berbeda-beda suku, agama seperti itu kan Bu. Tapi Ibu tetap bersosialisasi seperti itu. Kak Marta juga di tempat kerja mungkin banyak teman-teman kerja yang mungkin beda-beda latar belakang agama seperti itu kan Kak. Kalau Romo juga mungkin banyak sekali ada di teman ada di mana-mana lah. Betul itu. Apalagi kan Romo dulu dari Aceh seperti itu. Iya, di Aceh pernah. Apalagi di Aceh kan tanda kutip banyak Muslim kan? Ya banyak. Tapi kalau kita berjiwa merangkul, menunjukkan jati diri, semua bisa jadi sahabat kita. Iya, betul. Begitu dia. Dan teladan hidup tadi lah yang kayak dikatakan Pak Girsa. Kita nggak usah kita ngomong-ngomong tentang agama kita, kami ini, tapi tunjukkan teladan hidup, orang pasti melihat. Nah, dengan wajah yang selalu senyum, sampai kering gigi kita. Itu juga bagian dari pastoral atau khotbah yang hidup lah itu. Betul sekali Romo. Senyum juga ibadah ya, Mo? Iya, senyum juga ibadah. Di saat situasi apapun kan Pak, Iya. di saat kita yang betul-betul lagi sedih, senyumin aja. Oke, terima kasih Romo. Selanjutnya Kak Marta. Kak, kita tahu mungkin anak muda sekarang khususnya OMK penuh banyak tantangan kan Kak. Apapun itu pasti ada tantangan khususnya kita Gen Z seperti itu. Anak muda kan masih relatif mencari jati diri juga Kak. Tidak hanya anak SMP, ternyata semua kami juga masih banyak mencari jati dirinya. Apa kira-kira tantangan terbesar bagi orang muda Katolik seperti itu Pak? Jujur tantangan terbesar orang muda Katolik itu lebih ke malu menunjukkan iman ya di khalayak ramai. Mungkin takut dianggap fanatik ataupun takut dijudge oleh orang lain karena terlalu beriman kali ya. Mungkin bisa jadi. Ya, juga orang muda Katolik ini belakangan ini di era globalisasi ini lebih sibuk ke sosial media dibandingkan berdoa. Padahal di era globalisasi ini sosial media itu bisa sebagai sarana kita untuk memperdalam iman seperti yang kita lakukan saat ini. Iya benar. Betul sekali. Harus mengikuti zaman ya? Iya, kita harus tetap mengikuti zaman. Tapi kita harus pandai juga gimana caranya mengelola sosial media menjadi hal-hal yang positif. Banyak juga anak muda zaman sekarang, anak OMK sekarang ini yang kelihatannya pada saat acara-acara besar saja ya, event besar saja. Ya termasuk saya sendiri. Ngaku dosa. Padahal kita menunjukkan kekatolikan kita itu, iman kita itu kita tunjukkan di kehidupan kita sehari-hari, bukan di acara-acara tertentu saja. Kita bisa menunjukkan iman kita itu melalui sikap kita ataupun perilaku kita terhadap orang lain, seperti itu. Saya rasa inilah seperti yang sosial media ini kan bukan budaya kita, kan budaya luar yang masuk. Betul Pak. Jadi pandai-pandailah kita memfilter budaya-budaya yang masuk itu, karena setiap budaya itu kan beda-beda ya. Seperti umpamanya di daerah Bali, sabung ayam itu diperbolehkan karena itu ada istiadat. Ya. Sementara di daerah lain mungkin tidak diperbolehkan karena dianggap seperti judi. Kan seperti itu. Jadi budaya itu yang dari luar juga bukan semuanya budaya yang jelek, enggak. Ada juga yang bagus, tapi harus kita saring. Berarti bijak ya Pak, Bijak menggunakan media sosial. menyikapi apa budaya yang masuk. Betul sekali. Apalagi informasi sekarang itu sudah cepat. Betul. Seperti itu. Mungkin kita pada saat mati lampu langsung kita cari Apa penyebabnya? Lebih cepat dari polisi ya. Banyak juga yang share. Sebelum dibacanya udah di-share gitu ya. Entah betul tangkap pokoknya share dulu lah. Betul Pak. Apalagi sekarang informasi kadang kita tahu, dia tidak tahu ini hoax atau tidak. Apalagi AI sekarang ya. Iya, AI sekarang. Sangat merajalela. Betul. Betul. Jadi kita sebagai anak muda, orang tua juga kadang
percaya aja, ditunjukkan sama anaknya, tengok ini, padahal itu sudah diedit Pak, Betul. seperti itu. Betul-betul sangat Mm-mm. menjadi pengalaman kita juga sebagai anak muda, orang tua juga harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial. Baru minggu lalu kita membahas tentang media sosial, Hari Komunikasi seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Keliat. Ibu Keliat, bagaimana membangun iman anak-anak di zaman sekarang yang kita ketahui yang masih mencari jati diri, masih yang kalau dibilang rasa-rasanya lah Bu. Bagaimana Ibu membangun iman anak-anak seperti itu? Iya, terima kasih. Seperti dibilang Pak Girsang tadi ya, menghadapi kebetulan begini. Saya pernah mengajar honor ya di Sekolah Katolik Bandar Baru, itu masuk mengajar SMP dan SMA. Kemudian saya juga pernah mengajar ditempatkan di SD. Tiba-tiba masuk saya ke sekolah negeri yang dengan berbagai agama, dengan berbagai latar belakang kehidupan anak. Kemudian ada yang mungkin anak yang tinggal dengan opungnya, kan begitu. Jadi menghadapi hal seperti itu 3 tahun saya menyesuaikan diri. Tapi lama-kelamaan saya sudah mulai bisa dari agama apapun dia itu. Kalau saya tahu latar belakang kehidupannya itu saya rangkul dan saya menasehati. Terkadang mereka sakit kan begitu. Kebetulan saya di UKS juga kan. Mereka sakit, saya tanya kenapa, ya mungkin mereka tinggal dengan opung kan begitu. Saya merangkul mereka dengan cara seperti itu, dan kepada khusus anak-anak yang beragama Katolik ya, karena itulah yang saya hadapi langsung. Saya selalu mengajarkan disiplin, jujur dan bertanggung jawab. 3 itu. Kalau sudah dipercayakan satu tugas oleh siapapun, bertanggung jawablah. Karena sekali saja tanggung jawab itu disalahgunakan, sampai kapanpun orang tidak percaya. Itu selalu saya tekankan dan saya membuktikan apa yang saya ucapkan. Contohnya seperti ini ya. Saya kan suka melatih, misalnya ada kegiatan melatih tarian seperti baru-baru ini ya. Ada kegiatan KSSK, Keluarga Siswa-Siswi Katolik Sekota Medan, kami mengadakan Paskah hari Minggu kemarin itu. Ya, saya sendiri yang melatih untuk lomba itu. Ya saya disiplin, saya bilang ke mereka 2 kali tidak datang saya keluarkan, saya cari anggota yang lain gitu. Jadi saya perhatikan memang anak-anak ini, kami kan ada ruangan belajar khusus. Walaupun mereka di sana, kalau sudah bel, mereka tanpa saya suruh sudah datang sendiri. Gitu. Terkadang saya mau masuk ke ruangan, ada yang sakit, saya obati dulu. Nanti saya masuk, kami sudah berdoa Bu, kami sudah bernyanyi Bu, begitu. Itu karena memang saya berusaha menunjukkan bahwa kita Katolik ini biasanya disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Seperti itulah yang saya tekankan kepada anak-anak. Saya berbuat dan apa yang saya katakan itu betul-betul saya buktikan. Itu dia. Tapi ini sebentar Bu, Ibu di UKS ya? Ini Ya. Ibu basicnya sebenarnya agama atau kesehatan? Tapi saya Terus nanti dosis obatnya lihat kitab suci. Iya. Baca kitab suci tiap hari. Iya. Yang anehnya begini, terkadang Romo kan ada di situ kan obat-obat kan, misalnya entah untuk obat asam lambung begitu. Malah saya sarankan nanti di rumah aku kamu parut lah nanti kunyit, malah obat yang alami yang saya kasih. Iya. Obat hidup ya. Malah itu yang saya kasih nanti gitu. Sungguh sangat luar biasa ya Bu ya. Ibu juga menjadi role model saya lihat, karena Ibu tidak hanya mengatakan disiplin, bertanggung jawab, tapi Ibu betul-betul menunjukkan bahwa sikap itu tidak hanya perkataan, tapi juga menunjukkan. Karena kalau misalnya siswa-siswi Ibu tidak melihat Ibu seperti itu, mungkin mereka tidak. Juga. Iya, mereka termasuk saya ini satu ya, APP itu ya Romo. Iya, APP. Itu sebelum masa prapaskah saya sudah jelaskan, anak ibu nanti tanggal sekian kita menerima abu, di situ kita mulai prapaskah, nanti dari Kamisnya sudah bisa lah ya kita beli celengan. Dan mereka setiap pelajaran agama saya suruh memang ada bendaharanya yang mengumpulkan, jadi nanti celengannya diambil dari situ uangnya begitu kan, dan nanti itu dilaporkan begitu. Jadi bahkan terkadang mereka yang ingat, ibu celengan, saya yang lupa. Karena usia. Dan karena memang banyak kali Banyak. tugas kami itu. Jadi Bu celengan, dan saya bedakan. Jadi mereka berlomba. Ini celengan apa, ini udah berat gitu. Celengan yang kelas 7 berat,
enggak, lebih berat kelas 8. Jadi mereka berlomba dan puji Tuhan dari 62 siswa tahun ini lumayan Romo daripada yang tahun kemarin hasilnya gitu. Dan untuk membuktikan bahwa kita itu betul-betul jujur, nanti mereka membuka itu para bendahara kumpul kelas 7, 8, 9. Mereka menghitung bersama, dijumlahkan, dan pada saat memasukkan amplop saya suruh mereka yang masukkan dan saya ajak mereka untuk menyerahkan kemari. Begitulah cara saya untuk mendidik mereka. Berarti dari usia dini sudah ditanamkan gitu Ibu, lihat ya? Iya. Bahkan dulu pernah kan Pak, waktu pertama sekali bencana alam gunung meletus dulu, pertama itu ada siswa, kami memang diminta ya dari semua siswa itu untuk mengumpulkanlah sebagian dari jajan untuk sumbangan ke mereka yang terkena bencana alam. Tiba-tiba ada anak kita yang beragama Katolik menjumpai saya, dia bilang begini, Ibu, kita yang dari Katolik ini kita kumpulkan juga lah, kan begitu. Jadi saya bilang sudah cukup lah, toh yang lain juga sudah dikumpulkan secara umum. Nggak apa-apa Bu, kami ada 3 orang nanti bergerak, 1 di kelas 7, 1 kelas 8, 1 kelas 9. Nanti mereka tidak ada uang jajannya nak, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa Ibu, 3.000 aja, kan gitu mereka bilang. Ternyata bukan hanya 3.000, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000, dan mereka saya suruh belanja, mereka saya suruh memaparkan di packing. Mereka saya suruh belanja apa yang menjadi kebutuhan, beras, minyak, gula, pampers, apa begitu, mereka packing. Dan kami buat di situ bahwa ini dari siswa-siswi Katolik. Makanya puji Tuhan walaupun sedikit kita nampak di 91. Iya, betul sedikit tapi betul-betul bermanfaat ya. Kelihatan gitu ya. Sedikit tapi ada artinya kan. Seperti garam kan, Mo? Betul. Sedikit tapi ada rasa. Oke, terima kasih kepada Ibu Heliat sebagai guru agama untuk pengalaman yang menurut saya betul-betul menjadi role model bagi siswa-siswinya, yang tentunya bisa juga teman-teman Ngobraks lihat nih, mungkin Ibu Heliat mungkin pernah menjadi guru agamanya di sekolah seperti itu. Mungkin yang ini pun digeser kameranya dulu biar nampak Ibu Heliat kan. Oke, selanjutnya kepada Pak Girsang. Bagaimana sih Bapak menjaga iman di tengah tekanan pekerjaan? Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk kami sekarang ini barusan ini ada dibuat perkumpulan TNI Polri yang Katolik. Jadi kita melaksanakan misa 1 bulan sekali. Jadi yang hadir di situ baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, PNS juga yang bekerja di ketiga angkatan dan kepolisian. Saya rasa Romo kenal ya, Romo Siombing ya. Parunian Siombing. Ya. Memang ada ini sebenarnya kan di Indonesia ini kan adanya keuskupan militer. Iya. Nah itu kan pusatnya di Jakarta, Monsinyur Suharyo lah apanya, uskup militernya. Nah di Medan ini baru dibuka, namanya kan Poci. Ya, itu yang dikatakan Bapak tadi. Dan kebetulan Pastor Parulian itulah yang menjadi moderatornya lah. Nah kira begitu ya. Iya. Jadi itu mungkin baru tuh masih baru, mungkin 2 tahun lah di Medan. Jadi dari situ kita ada bisa mengenal umat-umat Katolik lah yang dari ke-4 angkatan ini. Jadi berdasarkan dari situ, karena kan kita juga jarang ketemu di luar. Jadi ketemu di gereja, oh rupanya Bapak yang PM ini Katolik. Kita nggak tahu kan. Di luar kita berjumpa. Kita nggak ada mungkin untuk menjaga perasaan, nggak nanya Katolik, nggak nanya, nggak kurang etis kan. Jadi tiba-tiba ketemu di gereja malah makin akrab. Semalam kita yang bekerja bersama gitu. Bisa rupanya Katolik. Jadi lebih ada harmonisan. Lebih terasa ya. Jadi nggak ada lagi gap antara angkatan darat, angkatan laut, kepolisian. Kita udah bergabung di situ semua. Semuanya anaknya Tuhan, kan gitu. Antusias dari orang Bapak bagaimana terkait dengan organisasi baru seperti itu? Kalau dari kepolisian memang diwajibkan, karena mereka dari keuskupan membuat surat ke masing-masing instansi, baik angkatan darat, angkatan laut kan, dia kirimkan berupa permintaan untuk menghadiri acara misa, dan itu disetujui oleh pimpinan masing-masing. Jadi diarahkan jam sekian di gereja ini yang
Ya di umumnya Martoba ya. Martoba. Di depan Polda itu Di ada. depan Polda ada gereja Katolik. Disitulah kumpul setiap 1 bulan sekali untuk menerima misa lah. Sekalian bersilaturahmi dengan ketiga angkatan ini. Ya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita bisa mendengar berapa pertanyaan dari teman-teman Ngobraks kita yang menonton pada saat live? Ada? 4. 4. Tentu sangat antusias ya teman-teman. Boleh tak dibacakan apa itu pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Baik, pertanyaan yang pertama ini, bagaimana menjelaskan devosi Maria kepada saudara non-Katolik tanpa menyinggung? Pertanyaannya bisa kepada Romo, Bapak, Ibu. Romo mungkin yang Lebih ahli. Iya. Jadi intinya memang tadi sudah disampaikan sebenarnya kita pun menjelaskan sifat kita Katolik kan tidak pernah mau menyinggung. Kita hanya mau menunjukkan bagaimana jati diri kita. Nah, bagaimana tadi menjelaskan devosi kepada Bunda Maria? Tadi kan sudah dijelaskan kelihatan sebenarnya bagaimana kita berdoa bersama Bunda Maria dan memohonkan doa kita kepada Bunda Maria itu supaya membantu kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itu kan bisa kita sampaikan, minta tolonglah kepada orang tua kita macam itulah. Minta tolong kepada orang yang bisa membantu kita. Nah, semacam inilah devosi-devosi itu, dan saya pikir ini tidak akan menyinggung pihak apapun. Karena memang begitulah kekayaan gereja kita. Selain ada yang namanya Ekaristi, itu menu utama, makanan pokok. Ada juga makanan tambahannya, devosi, dan juga ada novena dan lain sebagainya. Artinya bagaimana kita memenuhi kebutuhan rohani kita dengan berdeposit tadi dan memohonkan bantuan Bunda Maria. Dan tidak ada menyinggung apapun itu. Karena memang begitulah kita dalam mengolah kesalehan kita. Begitu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Ibu. Kesalahpahaman terbesar apa tentang Katolik itu biasanya terjadi? Kesalahpahaman terbesar tentang Katolik itu biasanya apa yang terjadi? Kesalahpahaman mungkin ya tentang tema kita ini ya Romo ya. Persis. Iya, karena mungkin adanya kurang pemahaman terhadap perbedaan penyembahan dengan penghormatan. Dan itu sepertinya yang memang menjadi pertanyaan yang viral akhir-akhir ini, karena orang tidak bisa membedakan kenapa Katolik itu malah yang disembah Bunda Maria, bukan Tuhan. Ya, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan kita seperti ini, pemahaman atau kesalahpahaman ini tidak akan terjadi lagi. Kira-kira begitu ya, Romo. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, boleh dibacakan? Baik, pertanyaan yang ketiga ini ditujukan kepada Pak Polisi. Waduh, berat ini berat. Ada jaminan dulu. Harus berdoa dulu. Udah kasih siap tadi ya Pak. Kira-kira Saya ini pikir Pak. nggak ada pertanyaan aman. Rupanya ada juga, aduh. Oke Pak, mungkin Apa bisa kira-kira? Baik, pertanyaannya dalam tugas sebagai aparat negara, Iya. bagaimana nilai Katolik membantu Bapak mengambil keputusan? Iya, terima kasih. Pertanyaan cukup menarik ini. Kalau pribadi saya sendiri, sebelum saya melaksanakan kegiatan saya bangun pagi itu, saya berdoa. Sebelum berangkat kerja, saya berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk kegiatan saya satu hari ini. Jadi sebelum melangkahkan kaki, kita serahkan tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan untuk melaksanakan kegiatan kita supaya terhindar dari yang tidak baik, terhindar dari cobaan. Kalaupun kita melalui cobaan, dapat kita lalui dengan baik. Jadi kita berserah diri kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita serahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang memberikan jalan kepada kita untuk memberikan solusi terhadap pekerjaan kita. Jadi saya rasa kalau kita sudah memberikan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hasil daripada kegiatan kita. Saya rasa itu. Dan Menyerahkan diri. menarik juga gelang Pak Girseng ini kan. Oh iya, iya, Artinya mau melakukan ini, oh ingat Tuhan. Tuhan, ya. Gitu. Kalau kita mau berwajah, kita lihat, Ya, ingat. ada filter lah, setidaknya. tetap mengandalkan Tuhan Betul, ya, saat tetap situasi mengandalkan. apapun. Betul. Saya rasa Mungkin itu. selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir ini bisa ditujukan kepada semuanya, bisa pastor, Bapak, Ibu.
Apa pengalaman paling menyentuh saat bekerja sama antar lintas agama? Mungkin Ya. Pak Freddy lah dulu. Baik, sahabat Ngobraks, bekerja antar lintas agama ini ada enaknya, ada kurang enaknya. Tapi kalau kita teguh, biasanya Katolik itu bisa dikatakan tak tergoyahkan. Dan umumnya kalau sudah kita Katolik ini mengambil suatu keputusan, semuanya nggak terlalu repot, tidak terlalu sibuk. Semuanya pada adem. Jadi kalau menghadapi lintas agama ini, kita tidak boleh terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak berargumen, tapi katakanlah sesuatu kata yang bisa diterima oleh orang. Itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya kalau kita dengan beragam etnis, beragam suku, agama, ambil satu kata kunci untuk seluruhnya. Dan jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak berargumen, tapi kumpulkan semuanya pendapat, ambil suatu kesimpulan, tapi untuk seluruhnya, jangan untuk diri sendiri. Intinya supaya aku dapat, maka inilah. Tapi maunya semuanya harus dapat, semuanya harus sama-sama enak. Apalagi keberagaman ini tidak boleh menyinggung satu sama lain. Jangan sampai ada kata ya suka-sukanya ya. Jadi si A menerima, si B menerima, si C menerima, kita ambil kesimpulan ini untuk kita. Begitu kakak, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau menambahi terkait dengan pengalaman-pengalaman pribadinya? Ya, saya ada pengalaman dulu pernah tergabung dalam FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, di sana memang sangat menarik ya, gara-gara memang semua menjaga toleransi. Dan intinya memang kita harus menjaga diri kita itu yang pertama, menjaga marwah kita sebagai utusan Katolik dengan menunjukkan disiplin, teladan hidup. Pelan-pelan dari situ akan muncul penghargaan dari orang-orang lain, dan bahkan kita menjadi sering diandalkan jadinya, karena dengan melihat teladan-teladan kita mau proaktif menyapa. Jadi capek lah mau. Iya, nah, yang penting mau capek dan mau menyapa, itu saja sebenarnya. Di saat Mau situasi menyapa. apapun ya. Iya, dengan senyum, model-model senyum aja gitu. Jangan sampai kita arogan, kalau itu pasti orang nggak akan suka. Begitu pengalaman saya. Oke, mungkin langsung saja semuanya lah kita tanya pengalamannya Iya, Romo ya. pengalaman. Mungkin Kakak Marta bagaimana di dunia pekerjaan tentang lintas beragama? Di tengah pekerjaan saya, orang-orang sekitar saya cukup toleransi ya, sangat toleransi sih dibilangnya. Seperti misalnya nih, saya hari Minggu masuk gitu kan, pastinya agak terganggu lah gereja gitu. Pulangnya juga kan jam 6 ya, masuk jam 9, pulang jam 6. Kadang malah mereka yang menawarkan kayak, kamu nggak gereja gitu. Ya, tapi masih kerja nih kok gitu kan. Terus pokoknya langsung bilang, udah nggak apa-apa, saya kasih keringanan, kamu ke gereja aja gitu. Jadi tengah keberagaman, adanya banyaknya suku dan juga agama, mereka sangat toleransi. Kalau misalnya nggak gereja, malah mereka yang mengingatkan saya gitu. Jadi ya tanpa seperti yang dibilang oleh Bapak dan Romo tadi, ya jangan menyinggung satu sama lain juga gitu. Gitu ya sih. Oke, mungkin Bapak dulu gimana? Kalau saya sih memang banyak ya. Gimana sih bilang? Udah lama sih bertugas. Saya pensiun 2,5 tahun lagi. Berarti kan udah lama lah, udah lama. Makan garam lah, udah banyak. Sampai garamnya kebanyakan. Kalau kami memang mungkin dari awal juga di pendidikan sudah diterapkan untuk saling toleransi. Ya. Semua angkatan juga seperti itu. Makanya nggak ada masalah kita Muslim yang Kristen melaksanakan kegiatan umpama di rumah ibadah pas Imlek, ya kita saling menutupi. Karena kan manusia ini nggak ada kepentingan. Ya pas kemungkinan kita pas lagi dinas ada hal-hal penting yang harus dilaksanakan, kita komunikasikan dengan teman kita satu kerjaan untuk saling menutupi, bukan kita untuk tidak bekerja, cuman saling menghargai. Setiap orang kan ada kepentingan masing-masing, dan dari salah satu dari situ juga kelihatan bahwasanya yang bukan agama Nasrani juga mau terima, istilahnya saling berbagi lah, karena kan kita juga yang dibilang Pak Ketua tadi, yang berjumpa setiap hari kita dengan kita,
apa salahnya saling membagi, saling berbagi sama, membackup kegiatan. Yang penting kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Oke, selanjutnya kepada Ibu, bagaimana pengalaman Ibu di dunia pekerja? Iya, terima kasih. Contohnya ya seperti kalau sesama kita yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka melaksanakan ibadah puasa gitu ya, kita menghargai mereka. Jangan makan sembarangan kan. Bahkan ya saya sering mengingatkan nggak sholat begitu. Mereka juga begitu. Oh iya, besok kakak hari Minggu kan ke gereja. Bahkan kadang mereka tahu tuh ini aksi puasa itu kan. Anak kakak nggak apa mungkin celengan. Bahkan mereka mengingatkan gitu. Jadi kami ini saling mengingatkan dan betul-betul memang saling menghargai. Kalaupun nanti mereka pas lebaran mereka mau mengundang di musola itu, ayo bapak ibu, bahkan mereka menyediakan makanan itu juga terkadang di kantor guru. Begitulah pengalaman saya. Baik, tentunya intinya itu kita semua baik di pekerjaan itu semua teman-teman pekerjaan bareng Bapak Ibu itu sangat toleransi. Romo juga menunjukkan bagaimana ajaran kekatolikannya, siapapun dari kita di sini betul-betul menunjukkan bahwa kita seorang Katolik yang betul-betul bisa menjadi role model di tengah masyarakat seperti Masuk kemana saja. Masuk kemana saja. Oke. Universal. Inklusif juga, merangkul semua orang. Oke, teman-teman Ngobraks, kita akan mendengar beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita. Pesan singkat, mungkin dimulai dari Ibu kalian, seperti itu. Ketuanya. Oh boleh, semuanya juga Pak. Baik sahabat Ngobraks sekalian, Salve, saya mau berpesan seperti ini. Janganlah kita mengaku orang Katolik sejati jika kita tidak menghormati Bunda Maria. Karena penghormatan kepada Bunda Maria itu bukan mengesampingkan Tuhan, tapi justru menghantar dan mendekatkan kita kepada Kristus itu sendiri. Salve. Oke, selanjutnya kepada Bapak. Baik, sahabat Ngobrak, di sini saya menyampaikan keberagaman adalah kekuatan kita, bersatu dalam perbedaan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak. Sahabat Ngobraks, satu kata kunci dalam setiap kegiatan kita, kasih. Dengan kasih, semuanya akan bisa damai dan tidak ada lagi yang menjadi perbincangan-perbincangan. Sekali lagi, kasih dalam hidupmu, maka semuanya akan baik. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kepada Kak Marta. Baik sahabat Ngobraks, ini untuk OMK ya, terkhusus orang muda Katolik teruslah bersinar, bukan ikut arus dunia. Baik, sahabat Ngobraks, ya pesan dari saya, apa yang kita ucapkan, tunjukkanlah melalui perbuatan yang nyata. Oke, mungkin kita bisa saling berbuat. Luar biasa hari ini sudah tidak terasa kita sudah 1 jam lewat di sini. Terima kasih kepada Romo, Pak Girsa, Pak Freddy, Kak Marta, kepada Ibu kalian yang sudah betul-betul mau memberikan waktu di Ngobraks kita, yang sudah betul-betul memberikan pengalaman materi yang sangat luar biasa kepada teman-teman, khususnya teman-teman Ngobraks kita. Semoga kedepannya teman-teman Ngobraks lebih paham, lebih mengerti dan tidak keliru seperti itu dengan pembahasan kita kali ini. Baik teman-teman Ngobraks, kita sudah sampai di sesi terakhir. Sungguh sangat luar biasa dari para narasumber kita. Dan teman-teman Ngobraks, jangan lupa untuk menonton episode-episode selanjutnya ya Romo, karena kita tidak berhenti di sini. Kita tentunya ada pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa seperti itu. Baik, saya Agnes Claudia Situmorang pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa nonton di Ngobraks. Ngobrol bareng Salve. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.